basic fundamental untuk seorang backend engineer. Sebagai backend engineer ada beberapa untuk kalau TypeScript, ada mungkin Next, Next.js. Jadi kalau ditanya framework mana yang lebih baik ataupun Halo teman-teman, selamat datang di Refactory Fundamental. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Untuk di Refactory, saya sebagai backend engineer. Oke, untuk kali ini saya akan membagikan dengan teman-teman tentang basic fundamental untuk seorang backend engineer. Sebagai backend engineer, ada beberapa skill yang memang harus teman-teman kuasai. Untuk pertama, itu adalah pengetahuan tentang Git. Jadi ini bukan untuk backend engineer aja ya, untuk front end maupun QA juga kadang dipakai. Untuk Git ini bagaimana kita memanajemen sebuah versi dari aplikasi, kemudian bagaimana kita mendeskripsikan apa yang kita kerjakan, fungsi yang kita kerjakan dalam sebuah pull request, juga bagaimana kita mengatasi konflik ketika kita mengerjakan di fitur yang sama. Untuk kemudian kita bagi dengan engineer-engineer lain. Untuk skill yang berikutnya adalah tentang bahasa pemrograman yang kita gunakan. Untuk saya sendiri kebanyakan di Refactory menggunakan Golang, tapi juga untuk beberapa project ada yang menggunakan TypeScript ataupun .NET. Ini perlu kita kuasai karena kita akan selalu berkaitan dengan bahasa pemrograman ini. Untuk skill berikutnya adalah manajemen database. Jadi ini tergantung approach yang kita kerjakan. Bisa menggunakan SQL atau Postgre, atau terkadang juga di beberapa project memerlukan untuk Redis database untuk data sementara. Dari manajemen database juga kita perlu mengetahui bagaimana kita melakukan query untuk penulisan query yang efektif, sehingga ketika kita melakukan query ke database itu tidak memakan resource terlalu banyak. Untuk kemudian untuk skill selanjutnya adalah framework dari bahasa pemrograman yang kita gunakan. Untuk Golang sendiri ada Gorilla, ada Echo, ada Gin. Untuk kalau TypeScript ada mungkin Next, Next.js. Jadi kalau ditanya framework mana yang lebih baik ataupun lebih buruk, itu sebenarnya tiap framework punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan sebuah framework, itu juga akan mempercepat bagaimana kita akan memproduksi sebuah aplikasi. Untuk untuk skill selanjutnya adalah pemahaman kita tentang API, tentang program kita kerjakan, tentang fungsi yang kita kembangkan. Karena dasar dari sebuah aplikasi itu dari backend sendiri adalah bagaimana kita menciptakan alur yang mudah dan cepat untuk klien gunakan. Untuk selanjutnya adalah mungkin ini juga bukan hanya untuk backend saja, tapi juga untuk semua stack, adalah bagaimana kita mengeksplorasi sebuah kode. Ketika kita bekerja di suatu project, bagaimana kita membuat sebuah fungsi itu lebih cepat, lebih efisien, dan tidak memakan banyak resource. Karena ketika kita mengembangkan sebuah fitur, ketika fitur itu ternyata malah menimbulkan bug di tempat lain, itu sebenarnya akan merepotkan teman-teman kita di project yang sama gitu. Dan juga mungkin akan menyusahkan kita untuk memaintenance sebuah project di kemudian hari. Kalau teman-teman merasa skill set yang saya sampaikan tadi itu terlalu banyak dan berat, sebenarnya tidak ada yang salah dengan belajar, dan karena semua yang kita pelajari pasti akan berguna, tergantung kita bagaimana, apakah mau menggunakan ilmu itu atau hanya kita hanya belajar saja gitu, tapi tidak mengimplementasikan ilmu yang kita ketahui. Kalau untuk saya sendiri di Refactory banyak sekali hal baru ketika kita dari satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman lain.
misal saya dari Golang terus berpindah ke TypeScript, pasti banyak hal baru yang saya ketahui itu. Misal dari Golang untuk untuk routing dari handler itu bisa menggunakan dari native dari Golang sendiri ataupun menggunakan framework dari Echo. Nah, dari Echo, misal saya dari framework Echo terus ingin mengimplementasikan dari framework itu tapi dengan cara native, itu juga jadi hal baru. Kemudian ketika kita berpindah bahasa pemrograman, maka dari semua hal yang kita pelajari di pembahasan pemrograman yang sebelumnya itu akan menjadi hal baru lagi di bahasa pemrograman yang akan kita pelajari. Untuk misal untuk hal lain misal adalah database. Kita dari yang sebelumnya sangat memahami tentang relational database, ketika kita pindah ke non relational database seperti Mongoose atau dan lainnya, itu seperti kita yang dulunya sangat menguasai relational database, ketika kita pindah ke non relasional itu kita belajar banyak hal lagi gitu. Jadi semua pengetahuan itu pasti berguna tergantung apakah kita mau menggunakannya atau tidak. Untuk materi hari ini sepertinya cukup untuk tentang basic skill set untuk backend development. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan sampai jumpa di episode selanjutnya.